Halo semua, perkenalkan nama saya Tani Marsala Sinurat dengan NIM 5241230010 dari kelas TIT tahun 2024. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas komponen-komponen utama yang menyusun sebuah mikroprosesor dan mikrokontroler lengkap dengan fungsi masing-masing bagiannya. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang mikroprosesor terlebih dahulu, di mana si mikroprosesor ini merupakan komponen yang paling penting dalam sebuah sistem komputer. Karena disinilah seluruh proses pengolahan data dan instruksi dilakukan. Yuk langsung kita bahas satu persatu berdasarkan diagram yang ada di layar saya ini. Yang pertama kita akan bahas bagian dari input dan output. Tetapi kita akan bahas pada bagian inputnya dulu. Input adalah komponen yang berfungsi memasukkan data atau instruksi dari luar ke dalam sistem mikroprosesor. Contohnya nih, seperti keyboard, mouse, scanner, atau sensor yang mengirimkan data mentah untuk diproses lebih lanjut. Setelah data diproses oleh mikroprosesor, hasilnya akan ditampilkan melalui output, di mana output itu berfungsi mengeluarkan atau menampilkan hasil pengolahan data kepada pengguna. Misalnya, melalui layar monitor, printer, atau speaker. Jadi bisa dibilang input dan output ini adalah pintu gerbang keluar masuknya data dalam sistem komputer. Yang kedua kita akan bahas pada bagian si mikroprosesornya. Nah, di bagian inti mikroprosesor itu sering disebut juga sebagai otak dari komputer, karena semua instruksi program dieksekusi di sini. Di dalam mikroprosesor terdapat tiga komponen penting yang saling bekerja sama. Yang pertama itu adalah ALU, atau Arithmetic Logic Unit, di mana komponen ini bertugas melakukan seluruh operasi perhitungan baik operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian maupun operasi logika seperti AND or NOT serta perbandingan antar data. Misalnya, menentukan apakah suatu nilai lebih besar atau lebih kecil dari nilai lainnya. Yang kedua adalah register array, di mana register ini merupakan kumpulan memori berkapasitas kecil namun memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi. Register ini berfungsi menyimpan data sementara yang sedang digunakan selama proses eksekusi instruksi berlangsung, sehingga mikroprosesor tidak perlu bolak-balik mengambil data dari memori utama yang lebih lambat. Yang ketiga adalah control unit atau unit kendali. Bagian ini berperan sebagai pengatur lalu lintas di dalam mikroprosesor. Control unit bertugas mengambil instruksi dari memori, menerjemahkan instruksi tersebut, kemudian mengarahkan dan mengordinasi seluruh komponen lain agar bekerja sesuai urutan yang benar. Bisa dibilang, control unit ini sebagai seorang manajer yang mengatur kapan ALU harus bekerja dan kapan data harus disimpan atau diambil. Yang ketiga ada memory unit atau unit memori. Selanjutnya kita bahas memory unit atau unit memori. Fungsi utamanya adalah menyimpan data dan instruksi program yang akan diproses oleh mikroprosesor. Memory unit ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ROM dan RAM, di mana ROM atau read-only memory adalah jenis memori yang bersifat permanen dan hanya bisa dibaca. Data di dalam ROM biasanya berisi instruksi dasar sistem, seperti firmware yang tidak akan hilang atau berubah meskipun daya listrik dimatikan. Sedangkan RAM atau Random Access Memory adalah memori yang bersifat sementara atau volatile. RAM digunakan untuk menyimpan data yang sedang aktif diproses oleh mikroprosesor. Namun, begitu daya listrik dimatikan, seluruh data yang tersimpan di RAM akan otomatis hilang. Yang keempat ada sistem bus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menghubungkan semua komponen tadi, yaitu sistem bus. Bus ini berfungsi sebagai jalur komunikasi antara mikroprosesor dengan memori dan perangkat lainnya. Terdapat tiga jenis bus utama. Pertama, data bus, yaitu jalur yang digunakan untuk mengirim dan menerima data antara mikroprosesor dan memori. Sifat dari data bus ini adalah dua arah atau bidireksional. Artinya, data bisa mengalir dari mikroprosesor ke memori maupun sebaliknya. Yang kedua ada address bus, yaitu jalur yang digunakan oleh mikroprosesor untuk mengirimkan alamat lokasi memori yang ingin diakses. Berbeda dengan data bus, address bus ini sifatnya satu arah atau unidireksional, karena hanya mikroprosesor yang menentukan alamat mana yang akan dituju. Ketiga ada control bus, yaitu jalur yang membawa sinyal-sinyal kendali dari mikroprosesor seperti perintah untuk melakukan operasi baca atau read dan operasi tulis atau write ke dalam memori. Nah, jadi jika kita rangkum secara keseluruhan, cara kerja mikroprosesor ini dimulai dari data yang masuk melalui input, kemudian diproses dalam mikroprosesor menggunakan ALU untuk perhitungan,
register untuk penyimpanan sementara, dan kontrol ini sebagai pengatur alur kerja. Selama proses ini berlangsung, mikroprosesor terus berkomunikasi dengan memori unit melalui sistem data bus, address bus, dan control bus untuk mengambil maupun menyimpan data. Setelah proses selesai, hasilnya akan ditampilkan melalui output. Itulah penjelasan lengkap mengenai komponen-komponen mikroprosesor beserta fungsinya. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas tentang microcontroller, di mana microcontroller itu sendiri adalah sebuah chip atau IC yang berfungsi sebagai komputer mini dalam satu keping silikon. Berbeda dengan mikroprosesor yang hanya berisi CPU, microcontroller sudah mengintegrasikan beberapa komponen sekaligus dalam satu chip. Nah, adapun sistem pendukung terintegrasi pada microcontroller itu, yang pertama kita akan bahas tentang timer atau counter, di mana timer itu digunakan untuk mengatur waktu atau menghasilkan penundaan tertentu. Sedangkan counter itu digunakan untuk menghitung jumlah pulsa atau kejadian yang masuk. Contohnya dapat digunakan untuk menghasilkan PWM, mengukur frekuensi, membuat delay, atau menghitung jumlah pulsa dari sensor. Yang kedua itu ada kontrol interupsi atau interrupt control. Interrupt itu digunakan untuk memberitahu CPU bahwa terdapat kejadian yang harus segera ditangani. Ketika terjadi interrupt, CPU dapat menghentikan sementara program utama, menjalankan program khusus atau interrupt service rutin, kemudian kembali melanjutkan program utama. Contohnya ketika tombol ditekan atau sensor memberikan sinyal tertentu. Yang ketiga ada ADC dan DAC, di mana ADC itu digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital yang dapat diproses oleh CPU. Contohnya, tegangan dari sensor, suhu, sensor cahaya, atau potensiometer yang berupa sinyal analog. DAC itu merupakan kebalikan dari ADC. DAC digunakan untuk mengubah data digital menjadi sinyal analog berupa tegangan atau arus tertentu. Contohnya, digunakan untuk menghasilkan sinyal analog untuk pengendalian perangkat atau pembangkitan gelombang. Selanjutnya yang keempat itu ada sirkuit osilator. Sirkuit osilator adalah bagian pada microcontroller yang berfungsi menghasilkan sinyal clock atau detik sebagai acuan waktu kerja CPU dan bagian-bagian lainnya. Clock ini menentukan seberapa cepat microcontroller menjalankan instruksi. Osilator biasanya menggunakan kristal atau kristal osilator atau sumber clock internal. Yang kelima ada CPU. CPU adalah otak mikrocontroller yang mengatur dan menjalankan seluruh proses. CPU mengambil instruksi dari memori atau fetch, menerjemahkan instruksi atau decode, kemudian menjalankannya atau execute. CPU juga mengatur komunikasi antara memori, input-output, timer, ADC, dan bagian lainnya. Yang keenam adalah memori atau penyimpanan. Memori digunakan untuk menyimpan program dan data yang ditentukan dan data yang diperlukan mikrocontroller. Umumnya pada ROM, menyimpan program yang dibuat pengguna. Kemudian RAM itu menyimpan data sementara saat program berjalan. Kemudian ada EEPROM, yaitu menyimpan data yang tetap tersimpan meskipun mikrocontroller dimatikan. Yang ke-7 ada input-output ports, di mana port input output digunakan sebagai jalur komunikasi antara mikrocontroller dengan perangkat luar. Pin dapat digunakan sebagai input untuk membaca tombol atau sensor maupun sebagai output untuk mengendalikan LED, relay, LCD, dan perangkat lainnya, di mana fungsi utamanya yaitu untuk menerima dan mengeluarkan sinyal digital melalui beberapa pin secara paralel. Kemudian ada port serial atau serial port, di mana port serial ini digunakan untuk mengirim dan menerima data secara berurutan antara mikrocontroller dengan perangkat lain. Contohnya komunikasi dengan komputer, sensor, Bluetooth, HMI, atau mikrocontroller lainnya. Dan yang terakhir ada blok fungsi khusus atau special function block. Nah, pada diagram microcontroller ini adalah bagian yang berisi kumpul modul atau fitur tambahan yang bersifat khusus di luar fungsi dasar seperti CPU, memori, atau port input-output standar, di mana fungsinya itu yang pertama menyediakan fitur-fitur tambahan yang spesifik tergantung jenis dan kebutuhan microcontroller.
misalnya modul PWM atau Pulse Width Modulation, komunikasi khusus seperti I2C, SPI, atau UART, watchdog, timer, komparator, dan modul-modul lain yang tidak termasuk dalam blok umum. Yang kedua, bekerja sebagai penghubung antara CPU dan memori, sehingga CPU dapat mengakses dan mengontrol fitur-fitur khusus tersebut sesuai instruksi program yang tersimpan di memori. Dan yang ketiga, memungkinkan microcontroller menjalankan tugas-tugas spesifik tanpa harus membebani CPU secara langsung, karena sebagian proses bisa ditangani oleh modul khusus ini. Nah, teman-teman sekalian pasti bertanya-tanya, apa sih bedanya mikroprosesor dengan microcontroller? Nah, yang pertama, pada mikroprosesor, CPU menjadi bagian utama sedangkan memori dan input-output biasanya berada di luar chip. Sedangkan pada controller, CPU, memori, dan input-output berada dalam satu chip. Yang kedua, arithmetic logic unit. Pada mikroprosesor, arithmetic logic unit, register, dan control unit berada di dalam CPU. Sedangkan pada microcontroller, CPU juga terdiri dari bagian pemrosesan seperti ALU, register, dan control unit. Yang ketiga, pada mikroprosesor membutuhkan komponen eksternal seperti RAM, ROM, input-output, timer, dan lainnya. Sedangkan pada microcontroller sudah memiliki RAM, ROM, input-output, timer, control, interrupt, dan fungsi lainnya dalam satu chip. Yang keempat, pada mikroprosesor, susunan sistemnya cenderung lebih besar dan membutuhkan lebih banyak komponen eksternal. Sedangkan pada microcontroller, susunannya lebih sederhana dan terintegrasi karena banyak komponen yang sudah berada di dalam chip. Yang kelima, mikroprosesor cocok untuk sistem yang membutuhkan kemampuan pemrosesan lebih tinggi, sedangkan microcontroller cocok untuk sistem kontrol dan perangkat elektronik yang membutuhkan pengendalian langsung. Kira-kira seperti itu video penjelasan saya tentang mikroprosesor dan microcontroller. Sekian dan terima kasih.